Haleluya. Mari kita berdoa. Membawa seluruh hidup kami di atas mezbah-Mu, kami taruh semuanya, memuliakan nama-Mu. Karena baik sehat maupun baik sakit maupun keadaan kami senang maupun susah, biar Engkau yang dimuliakan dalam keadaan apapun, karena kami percaya hanya Engkau yang memulihkan, memberikan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, masih rangkaian Natal, berarti masih 3 hari lagi saya khutbah tentang Natal, tentang Yesus Kristus. Karena sebulan ini saya memfokuskan khutbah untuk Natal. Natal adalah Allah memberi semuanya diberikan, dilimpahkan. Nah, itu judul hari ini. Dalam Natal Allah memberi semua pada dunia, yang terbaik, termahal, terbesar, tak tertandingi, yang tak terkatakan, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Terambil dari Roma 8 ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Biarlah setiap kali kita menyatakan Natal dan merayakannya, diyakinkan bahwa Allah kita yang kita sembah, bahwa dalam Yesus Kristus sanggup mencukupi segala keperluan kebutuhan kita dan memberikan anaknya. Karena jikalau tidak demikian, masa yang lain tidak diberikan? Nah, keselamatan. Nah, kita jangan sedih dulu, jangan khawatir dulu. Bahwa apapun yang terjadi itu Tuhan punya rencana. Seperti ketika awal saya ditetapkan tersangka oleh Bareskrim. Wah, rasanya putus sudah harapan hidup saya dan sebagainya. Saya terkunci di sebuah negara yang tidak saya kenal dan saya diundang hanya sebulan di Amerika ini. Tetapi biarkanlah semuanya itu bekerja dengan baik, karena tidak ada sesuatu pun hal Tuhan tidak ikut campur di dalamnya. Yang pertama, demi pelanggaran kitalah Allah memberikan yang terbaik, yaitu pelanggaran manusia. Untuk menyelesaikan dosa dan pelanggaran kita, Yesus pemberian Allah yang terbesar itu diserahkan kepada kita. Yesaya 53 ayat 5, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita yang ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara, ini berarti bahwa kesalahan-kesalahan manusia ini tetap terjadi karena dia manusia, karena dia hidup di dunia dan dia masih hidup di dalam daging, sehingga Yesus perlu diserahkan kepada dunia ini. Bagaimana kok diserahkan kepada dunia? Kalian pelajari Injil, pelajari ajaran Yesus Kristus. Itu berarti kalian nggak usah terlalu repot, cukup dengan mengikuti ajaran Yesus itu kalian sudah aman, nyaman. Nggak perlu lagi beragama kayak begitu. Di Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Dia dibangkitkan untuk membenarkan hidup kita. Karena tidak mungkin manusia itu hidup dan masuk surga. Nggak mungkin. Hanya karena penebusan Yesus. Selanjutnya Allah menyerahkan Tuhan Yesus kepada dunia. Mazmur 115 ayat 1. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu dan oleh karena
setiamu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. Matius 27 ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring, lalu menyerahkannya. Jadi menyerahkan nyawanya. Dia serahkan nyawanya. Sebentar dulu saudara-saudara. Saya geser dulu. Kedudukan saya ini nggak nyaman. Kemudian Yudas Iskariot menyerahkan Tuhan Yesus kepada dunia. Matius 27 ayat 3 dan 4, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhkan hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 330 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusanmu? Ya. Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Kata imam-imam itu kepada Yudas Iskariot yang telah menyerahkan Yesus kepada imam-imam, bahkan dijatuhi hukuman mati. Jadi ini banyak hal yang perlu kita renungkan, terutama Yesus di hari Natal ini. Menyerahkan segala-galanya untuk kita layak hidup di bumi ini dan juga layak menerima pembenaran dari Yesus Kristus, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu berarti pembenaran dan pemberian Allah itu yang terbesar menuntun kita pada kekekalan yang akan menghukum daripada kebutuhan kita yang sementara. Roma 8 ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Nah, itu pentingnya pemahaman ini. Pemberian Allah yang terbesar adalah jaminan untuk karunia yang lain. Jadi kalau anaknya yang tunggal saja diberikan kepada dunia, apatah lagi yang lain, pemberian karunia-karunia yang lain. Allah kaya akan pemberian yang kita butuhkan. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ia memberi karena ia mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, jika ia yang memberi yang termahal, maka betapa mahalnya kehidupan kita sebagai umat manusia. Roma 3 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ini ayat ini saya ulangin lagi. Jadi Allah telah menyerahkan segala keperluan hidup kita pada Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Haleluya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan ini, meskipun kami sendiri dalam keadaan lemah, namun Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kemampuan untuk terus berdiri, bersaksi bagi nama-Mu. Terima kasih. Biarlah semua yang mendengar akan firman ini diberkati. Waktunya kami memindahkan jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Haleluya, haleluya. Bapa, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.